yang diciptakan jin terlebih dahulu atau manusia? Jin terlebih dahulu. Jadi sebelum ada manusia itu jin sudah tinggal di bumi. Saya kasih contoh supaya kita tahu tujuan kita itu diciptakan. Ini kacamata ini dibuat oleh manusia untuk apa? Membantu penglihatan. Kalau pandangan kurang jelas, jadi jelas ya. Bisa nggak kita jadikan sepatu? Nggak mungkin kan? Atau kita jadikan pulpen? Atau untuk goreng, pisang goreng apa? Nggak bisa kan? Jadi manusia itu memproduksi sekian banyak produk. Gelas dibuat oleh manusia untuk air untuk minum. Bisa nggak gelas itu kita jadikan umpamanya untuk apa gelas? Selain minum, untuk dijadikan sandal umpamanya, dijadikan ya, fondasi untuk bangunan, tidak bisa. Kalau manusia saja memproduksi sesuatu itu punya tujuan, dan kalau kita melakukan tidak sesuai dengan tujuan tadi juga berantakan. Manusia juga begitu. Diciptakan oleh Allah untuk sujud dan menyembah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi Allah berfirman tentang bagaimana dirinya. Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri. Fa'budni wa aqimis sholat, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi jangan coba-coba mencari Tuhan selain Allah. Itu bukan tujuan, akan hancur. Dan jangan coba-coba manusia itu untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbuat dengan seenaknya saja. Muncul LGBT, muncul yang ini, muncul A, B, C, D, itu akan hancur. Jangan terus memunculkan hak asasi manusia, berhujah bahwa demokrasi itu bohong semua. Kalau LGBT itu mengatakan, ya bebas kan ya. Hak asasi manusia, era demokrasi. Negara sendiri punya aturan. Coba lampu merah, bisa nggak kita nyebrang? Melewati dengan mobil pasti kena sanksi. Yang bawa mobil mengatakan hak asasi manusia, saya bebas saja. Ada aturan, negara juga punya aturan dan harus ditaati. Apalagi aturan yang menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia. Oleh itu saya bangga di mana pesantren yang sudah usia 200 tahun ini memunculkan anak-anak kita yang nanti tertanam, terpatri pertama keyakinan dan akidah. Wah, kalau berakidah nggak boleh fanatik, harus fanatik. Harus yakin bahwa keyakinan kita lah yang paling benar. Kita nggak menyalahkan yang lain-lain. Bukan seperti sekelompok manusia yang mengatakan atau orang tertentu semua agama itu benar dan kita benar salah di akhirat. Tidak. Saya sebagai seorang muslim, saya yakin inna dina indallahil Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu yakin. Sebab kalau semuanya sama akan memunculkan dan akan membawa kepada kemurtadan massal. Itu berbahaya. Oleh itu, jadi kita harapkan setiap orang tua sebelum menempatkan anaknya di lembaga pendidikan, lihat siapa yang mengajar di situ. Karena pasti anak-anak akan tinggal bersama gurunya itu lama daripada tinggal di rumah. Saya berikan satu kejadian, dicontoh. Tapi kalau pesantren saya yakin akan menanamkan akidah. Cuma sekolah-sekolah yang di luar, biasanya orang tua itu melihat sekolah ini kalau tamat diterima di SMP yang terbaik. Kalau SMP ini tamat diterima dengan SMA yang terbaik di kota itu. Kalau tamatan SMA ini pasti seluruhnya diterima di perguruan yang terbaik secara nasional.
itu biasanya orang tua tergiur.